Bagaimana jika seorang ibu kehilangan pekerjaannya, sedangkan kehidupannya sedang dalam masa sulit? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang kisah seorang ibu yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Padahal sang ibu dijanjikan untuk menjadi karyawan tetap dari sebelumnya karyawan kontrak. Tapi malah tiba-tiba di PHK. Seorang ibu rumah tangga bernama Sun Hee yang tinggal bersama kedua anaknya di rumah yang begitu sederhana. Suaminya yang bekerja sebagai pelaut membuat Sun Hee harus bekerja ekstra karena perlu waktu berbulan-bulan bagi suaminya untuk kembali pulang. Sun Hee berani menjanjikan sesuatu yang anaknya inginkan karena ia dipromosikan menjadi karyawan tetap. Anaknya yang bernama Taeyong pun senang mendengar hal itu dari ibunya. Karena yang ada di pikirannya adalah sang ibu akan menuruti segala hal yang ia inginkan. Namun kejadian yang tidak mengenakan pun terjadi. Ia tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya dan ia berusaha mencari jalan keluar atas kondisinya saat ini. Lalu bagaimana nasib keluarga mereka selanjutnya? Apakah ibunya berhasil memperjuangkan hak tenaga kerja karyawan kontrak? Dan apakah anaknya akan membantunya? Atau malah merepotkan sang ibu karena anaknya banyak meminta kepada ibunya? Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat kegiatan apel pagi yang diikuti oleh puluhan karyawan kontrak dari supermarket ternama yaitu The Mart. Pimpinan apel memanggil salah seorang karyawan kontrak bernama Han Sun Hee untuk maju ke depan. Pimpinan memuji Han Sun Hee yang sudah bekerja keras dan menjalankan slogan dari The Mart yaitu pembeli adalah raja dan kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Kinerja Sun Hee selama 5 tahun terakhir ini dijadikan contoh bagi karyawan kontrak lainnya agar mereka juga bekerja keras seperti Sun Hee. Bahkan Sun Hee juga dijanjikan menjadi karyawan tetap selama 3 bulan lagi. Selepas apel pagi, seluruh karyawan kontrak menempatkan posisi mereka masing-masing untuk melayani pelanggan The Mart. Termasuk Sun Hee yang saat ini menempati posisi sebagai kasir. Bersama Sun Hee ada juga Lee Hae-mi yang bekerja sebagai kasir di jam yang sama. Tiba saatnya pergantian shift kerja. Begitu Sun Hee dan Hae-mi ingin bersiap pulang, pengawas Choi menghampiri dan meminta mereka untuk membantu pekerjaan di gudang karena karyawan magang tidak masuk saat itu. Sun Hee yang percaya jika semakin rajin pekerjaan yang ia lakukan, maka semakin banyak keuntungan yang ia dapatkan. Ia pun langsung mengiyakan permintaan pengawas Choi. Berbeda dengan Sun Hee, Hae-mi dengan tegas menolak permintaan tersebut dengan alasan ada urusan yang harus ia lakukan. Di tempat lain terdapat pengawas lain bernama Kang Dong-jun yang sedang menghampiri ibu-ibu yang bertugas sebagai cleaning service dan salah satu cleaning service itu bernama Kang Sun-ri. Dong-jun sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Di jam istirahat mereka pun makan bersama dengan canda tawa walau ruangan yang disediakan oleh perusahaan begitu kecil dan panas. Sepulang dari kerjanya, Sun Hee pulang ke rumah dan segera menyiapkan makanan untuk kedua anaknya yang bernama Taeyong dan Min-young. Di sini kita bisa melihat bahwa Sun Hee adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama kedua anaknya di rumah yang begitu sederhana. Suaminya yang bekerja sebagai pelaut membuat Sun Hee harus bekerja ekstra karena perlu waktu berbulan-bulan bagi suaminya untuk kembali pulang. Saat sedang makan bersama dengan kedua anaknya, Sun Hee melihat anak sulungnya yaitu Taeyong yang murung karena ponsel model flip yang ia miliki itu sudah jadul dan tidak ada teman-temannya yang menggunakan model tersebut. Taeyong bertanya kapan ayahnya akan kembali karena ia ingin dibelikan ponsel yang baru oleh ayahnya itu. Namun Sun Hee mengatakan bahwa Taeyong tak perlu cemas untuk menunggu kedatangan ayahnya yang baru saja datang selama 5 atau 6 bulan lagi.
karena Taeyong akan dibelikan ponsel baru oleh Sunhee sepulang kerja nanti. Sunhee berani menjanjikan itu kepada anaknya karena ia dipromosikan menjadi karyawan tetap. Taeyong pun senang mendengar hal itu dari ibunya. 엄마 바꿔줄게. 핸드폰. 엄마 곧 정직원 돼서 월급 오르거든. Sekolah Taeyong akan mengadakan Dharma Wisata yang dimana salah satu syaratnya adalah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Selain itu, guru Taeyong juga menyampaikan kalau semua siswa wajib ikut Dharma Wisata. Jika tidak, mereka akan tetap dianggap bolos sekolah. Surat persetujuan Dharma Wisata harus dikumpulkan minggu depan. Namun ada satu siswi yang bernama Yoon Soo Kyung yang langsung mengumpulkan surat persetujuan itu. Ia mengatakan kepada gurunya kalau hasilnya akan tetap sama walaupun dikumpulkan minggu depan. Pengumpulan surat yang begitu awal membuat teman-teman kelasnya terkejut, termasuk Taeyong. Jam makan siang pun tiba. Semua siswa mengantri makanan di kantin sekolah dan giliran Taeyong tiba. Namun kartu makan siang miliknya tidak dapat digunakan. Taeyong yang panik dan malu pun langsung berlari keluar dari kantin itu. Ternyata ibunya belum bayar uang makan siang Taeyong. Di bawah tangga, Taeyong menghubungi ibunya yang saat itu sedang bekerja. Taeyong marah kepada Sunhee karena belum membayar kartu makan siang miliknya. Ibunya pun meminta maaf karena lupa untuk membayar kartu makan siangnya. Karena sedang bekerja, ibunya pun langsung menutup panggilan dari Taeyong itu. Taeyong terkejut ada sebungkus makanan yang dilemparkan seseorang kepadanya. Ternyata sebungkus makanan itu berasal dari So Kyung yang melihat Taeyong berlari saat kartunya tidak bisa digunakan. So Kyung berkata kepada Taeyong, tak perlu lari, ia tetap bisa makan walaupun kartunya tidak bisa digunakan. Banyak siswa-siswa lain yang seperti itu. So Kyung juga mengeluarkan ponsel flipnya dan mengatakan bahwa Taeyong tidak sendiri. Ada dirinya yang juga sama masih menggunakan model flip. 너랑 나 정도? 급식비 안 낸 애가 너뿐이겠냐? 있는 집 애들은 돈 안 내고도 잘만 먹더라. Kembali ke tempat kerja Sunhee, di sana terlihat Haemi mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu pelanggannya. Pelanggan itu mengambil barang yang ada di supermarket tanpa membayarnya. Namun pelanggan itu memarahi Haemi dan mengatakan kalau ia membeli barang itu di luar. Pengawas yang melihat masalah itu pun segera meminta maaf kepada pelanggan tersebut. Sesuai slogan The Mart, yaitu pembeli adalah raja. Karena kejadian itu, Sunhee diminta menggantikan posisi Haemi sebagai kasir pada saat itu juga. 서비스 아주 엉망이네. 고객을 도둑으로 몰질 않나. 따라오세요. Di ruang ganti karyawan, tiba-tiba pengawas Choi masuk dan memanggil Haemi. Seluruh karyawan diminta segera keluar dari ruangan itu kecuali Haemi. Ternyata pelanggan yang terlibat masalah dengan Haemi tadi kini datang dengan anaknya dan menuntut Haemi untuk berlutut meminta maaf kepadanya karena telah menuduhnya mencuri. Haemi pun terpaksa berlutut dan meminta maaf kepada pelanggan itu karena tak ingin dirinya kehilangan pekerjaan. Haemi diminta meminta maaf berlutut. 무릎 꿇고 사과라 그래. 죄송합니다. Masalah yang menimpa Haemi membuatnya terlambat menjemput anaknya yang masih TK, yaitu Minso, di sekolahnya. Minso menangis dan mengatakan kepada ibunya kalau semua teman-temannya sudah pulang dan ia menunggu ibunya lama sekali sampai malam hari. Haemi memeluk Minso dan meminta maaf kepada anak kesayangannya itu. Ia merasa sangat bersalah karena membiarkan anaknya tinggal seorang diri di sekolahnya akibat masalah yang terjadi di tempat kerjanya. Keesokan harinya, para dewan direksi berkumpul untuk melakukan rapat. Hasil rapat direksi yaitu memutuskan untuk memberhentikan seluruh karyawan kontrak dengan tujuan efisiensi. Pemutusan karyawan kontrak itu akan dilakukan dalam waktu 1 bulan lagi. Tung Jon, pengawas yang mengikuti rapat tersebut, mengajukan keberatannya atas putusan para direksi. Menurutnya, keputusan sepihak ini tidaklah adil dan juga melanggar perjanjian kontrak.
Namun para direksi mengabaikan keberatannya Dongjon dan keputusan terkait pemutusan karyawan kontrak tetap dilaksanakan. Setelah rapat direksi selesai, Dongjon begitu lemas. Ia segera menghampiri Ibu Sunri yang sudah ia anggap sebagai ibu sendiri. Dongjon tak tega membayangkan kesedihan Ibu Sunri yang begitu tahu keputusan para direksi akan memberhentikan seluruh karyawan kontrak termasuk Ibu Sunri. Tak butuh waktu lama, keputusan para direksi itu cepat dieksekusi. Semua karyawan kontrak mendapatkan pesan terkait pemutusan kontrak kerja melalui ponselnya. Bukan hanya itu, nama-nama karyawan kontrak yang diberhentikan juga dipasang di papan pengumuman yang ada di ruang ganti mereka. Seluruh karyawan kontrak yang ada di situ begitu terkejut atas keputusan sepihak para direksi, termasuk Sun-hee yang sebelumnya dijanjikan menjadi karyawan tetap, namun kenyataan yang ia terima malah sebaliknya. Mereka pun menuntut penjelasan kepada para pengawas mereka. Namun pengawas mereka tidak menjawab sepatah kata pun. Para pengawas juga menyuruh para karyawan kontrak itu bekerja kembali ke tempatnya masing-masing. Suasana pun memanas. Sun-hee begitu frustasi dengan pemutusan kerja yang ia terima. Apalagi ia telah berjanji kepada anaknya untuk membelikan ponsel model terbaru. Di rumah Sun-hee hanya bisa terdiam di saat Taeyong berulang kali menanyakan perihal dharma wisata di sekolahnya. Melihat ibunya yang hanya bisa terdiam itu membuat Taeyong kecewa karena janji yang ibunya berikan tak bisa ditepati. Keinginannya untuk pergi dharma wisata bersama teman-temannya pun terancam gagal karena tak ada biaya. Malam harinya Sun-hee pergi ke sebuah kedai makan, tempat pertemuan seluruh karyawan kontrak yang mengalami pemutusan kerja di Demak. Di pertemuan itu, mereka membahas mengenai aksi mereka kepada perusahaan atas keputusan sepihak itu. Mereka tak bisa diam begitu saja atas perlakuan perusahaan yang semena-mena. Mereka ingin memperjuangkan haknya yang sudah disepakati bersama dengan perusahaan sebelumnya. Hae-mi bersama Sunri sepakat untuk membentuk serikat buruh. Seluruh karyawan kontrak itu pun diminta untuk mengisi formulir anggota serikat buruh. Menurut Hae-mi, jika mereka bersatu, maka hak mereka bisa didapatkan kembali. Semua karyawan antusias mengisi formulir anggota serikat buruh. Namun ada satu orang yang tidak ingin mengisi formulir itu. Orang itu bernama Min-jin. Min-jin merasa upaya yang mereka lakukan hanyalah buang-buang waktu, karena pada akhirnya mereka termasuk dirinya akan diberhentikan juga. Namun para karyawan kontrak lainnya tak mempedulikan omongan Min-jin. Seluruh formulir anggota serikat buruh berhasil dikumpulkan. Sun-hee awalnya ragu untuk bergabung sebagai anggota serikat buruh karena ia masih berharap janji yang diberikan atasannya itu menjadikan dirinya karyawan tetap akan tetap diberikan. Namun akhirnya Sun-hee memutuskan untuk ikut bergabung dengan anggota serikat buruh. Ia juga ingin memperjuangkan haknya, apalagi selama ini ia sudah mengabadikan dirinya menjadi pekerja teladan. Hae-mi, Sunri, dan Sun-hee ditunjuk sebagai perwakilan anggota serikat buruh dan mereka bertiga yang dipercaya untuk menghadap atasan dan menyampaikan keberatan mereka. Keesokan harinya ketiga perwakilan anggota serikat buruh menunggu kedatangan para direksi di ruangan mereka. Namun tak satu orang pun datang untuk menemui mereka. Di sisi lain, Dongjon juga telah membujuk atasannya untuk datang mendengarkan suara ketiga perwakilan serikat buruh itu, namun atasannya menolak karena keputusan sudah ditetapkan dan tidak akan dapat diubah. Sudah berjam-jam Hae-mi, Sun-hee, dan Sunri menunggu kedatangan para direksi. Mereka tak patah semangat, namun pertemuan itu tidak terjadi karena tak ada seorang pun yang datang. Mereka bertiga pun kembali ke ruang ganti karyawan, tempat para karyawan berkumpul. Mereka juga menyampaikan apa yang terjadi, yaitu tidak ada satupun direksi yang ingin menemui mereka. Di tengah kegelisahan mereka, Mi-jin tiba-tiba menunjukkan formulir anggota serikat buruhnya yang sudah ia tanda tangani. Min-jin merasa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka.
keputusan Minjin disambut baik oleh Haemi. Dan dengan senang hati, mereka menerima formulir anggota itu. Melihat tanggapan atasan yang tak peduli dengan nasib mereka, Haemi mengusulkan aksi selanjutnya, yaitu mogok kerja. Dengan aksi tersebut, pelayanan supermarket akan terganggu dan akan mengalami kerugian. Dengan begitu perusahaan akan menemui mereka segera. Akhirnya seluruh anggota itu pun setuju untuk melakukan aksi tersebut. Haemi meminta seluruh anggota untuk melakukan aksi mogok kerja itu esok hari pada pukul 4 sore dengan menggunakan kaos yang berisikan pesan mereka. Anggota pun mengambil kaos yang akan mereka gunakan esok hari. 파업은 오후 4시부터니까 오픈 전은 평소처럼 근무하시면 돼요. 아셨죠? 네. 내일 잘해봐요. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Sunhee ragu untuk ikut bergabung dengan aksi mogok kerja. Hal ini karena sebelumnya atasannya pergi menemuinya secara empat mata dan menjanjikan akan diangkat menjadi karyawan tetap jika perkumpulan ini dibubarkan. Ketika Sunhee menuju ke titik lokasi, ia mendengar rencana pengawas Choi yang ingin membatalkan aksi mereka. Para karyawan magang diminta untuk siaga di meja kasir yang kosong nantinya. Jika itu terjadi, maka rencana karyawan kontrak pun akan gagal. Sunhee pun segera berlari keluar untuk menemui Haemi dan teman-teman lainnya. Seluruh karyawan kontrak telah memulai aksinya. Mereka memasuki supermarket sesuai arahan Haemi dengan menggunakan kaos yang menunjukkan identitas mereka sebagai anggota serikat buruh. Sedangkan Sunhee baru saja datang dan langsung menghampiri Haemi. Sunhee mengatakan bahwa rencana pengawas Choi yang telah menyiapkan 40 karyawan magang sebagai pengganti mereka selagi mereka melakukan aksi mogok kerja. Haemi dan semua karyawan kontrak yang ada di situ pun kaget dan langsung bertindak cepat. Mereka mendorong karyawan magang yang sudah menempati posisi kasir untuk mundur, dan mereka juga mengatakan kalau apa yang mereka lakukan ini demi memperjuangkan hak mereka. Dengan tekad yang kuat, mereka akhirnya berhasil mendorong keluar karyawan magang sehingga tujuan awal mereka pun tercapai, yaitu tidak ada transaksi jual beli di supermarket itu. Haemi dan kawan-kawan kini melanjutkan aksi mereka, yaitu dengan bermalam di supermarket. Di sana mereka semua tidur beralaskan kardus dan makan bersama. Hal ini mereka lakukan agar para direksi mau bertemu dengan mereka dan memberikan keadilan bagi mereka. Pagi hari pun tiba. Aksi mereka berhasil membawa Haemi, Sunhee, dan Sunri bertemu dengan para direksi perusahaan. Namun bukan mediasi yang mereka dapatkan, melainkan ancaman tindakan hukum bagi seluruh karyawan yang melakukan aksi, yaitu ancaman pendudukan properti secara ilegal. Begitu bertemu dengan direksi, Haemi memberitahukan hasil dari pertemuan mereka kepada karyawan kontrak lainnya. Begitu mendengar ancaman itu, mereka semakin kesal dan tidak habis pikir. Begitu tak adilnya perlakuan perusahaan terhadap mereka. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Mereka memutuskan untuk tinggal di supermarket lebih lama sampai hak-hak mereka kembali didapatkan. Malam hari pun tiba. Mereka kembali bermalam di The Mart. Kini masing-masing dari mereka membagikan cerita hidupnya. Pertama dimulai dari Haemi, yang ternyata dia adalah seorang orang tua tunggal yang memiliki satu anak laki-laki bernama Minsu. Haemi juga mengatakan kalau ia tak akan berhenti begitu saja. Ia akan terus berjuang atas perlakuan tidak adil itu karena ada anak semata wayangnya yang harus ia hidupi. Setelah Haemi bercerita, kini giliran dari mereka satu persatu menceritakan hidupnya. Kini ikatan di antara mereka semakin kuat layaknya keluarga yang saling memiliki satu dengan yang lainnya. Mereka mulai menghias supermarket dengan pernak-pernik seperti sedang menghias kamar mereka sendiri. Ini mereka lakukan karena The Mart sudah mereka anggap sebagai rumah sendiri. Setelah mendekor, mereka makan bersama, berbagi makanan bersama juga. Terlihat kebahagiaan di wajah mereka walau nasib mereka kini sedang dipertaruhkan.
Ketika mereka sedang makan malam bersama, tiba-tiba pihak perusahaan memutuskan aliran listrik. Hal itu membuat kondisi mereka menjadi gelap gulita. Mereka semua kesal dengan perlakuan perusahaan itu. Namun perlakuan tak adil itu tidak memadamkan semangat perjuangan mereka. Mereka menyalakan lilin untuk penerangan. Selanjutnya mereka membuat pertunjukan drama dan menari bersama agar mereka tetap bahagia dan semakin solid. 졸라게 사랑합니다, 고객님. Pagi harinya tiba dan lampu sudah kembali menyala. Namun tiba-tiba muncul barisan polisi yang datang untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke dalam penjara. Mereka terkejut dengan kedatangan para polisi. Dengan sekuat tenaga, mereka saling bergandengan tangan agar polisi tak dapat menangkap mereka. Namun sayangnya, kali ini mereka tak berhasil memukul mundur para polisi. Mereka pun kini diamankan di dalam penjara, termasuk Sun-hee. Taeyong datang ke kantor polisi itu untuk melihat keadaan ibunya. Sun-hee yang kaget dengan kehadiran anaknya pun mengatakan kebenarannya kalau ia dan yang lainnya tidak melakukan hal yang salah. Sun-hee juga memohon kepada anaknya agar tidak mengabari ayah Taeyong mengenai kejadian yang menimpa dirinya. Taeyong pun menuruti permintaan ibunya dan pergi meninggalkan tempat itu. 엄마 진짜 죄 지은 거 아니야. Sun-hee dan yang lainnya dibuat kesal dengan berita mengenai aksi mereka yang ditayangkan di TV. Bagaimana tidak, berita yang ditayangkan bukanlah fakta yang sebenarnya. Mereka diberitakan sebagai pendemo yang merusak properti supermarket secara ilegal. Padahal aksi mereka yang lakukan itu akibat pemutusan kerja secara sepihak oleh pihak perusahaan. Pengawas Dongjeon yang melihat kejadian itu pun tak bisa tinggal diam saja. Dongjeon turut membagikan formulir anggota serikat buruh kepada seluruh karyawan tetap. Namun aksinya itu ditentang oleh salah seorang karyawan tetap. Ia mengatakan walau mereka juga mendapatkan perlakuan tidak adil seperti upah yang rendah, namun ia bersyukur bisa tetap bekerja untuk menghidupi keluarganya. Karyawan itu memarahi Dongjeon karena Dongjeon tak memiliki tanggungan istri dan anak-anak, berbeda dengan dirinya yang tak memiliki tanggungan itu. Namun Dongjeon kembali menasehati karyawan itu. Menurutnya, bukan hanya karyawan tetap yang memiliki tanggungan. Begitu juga dengan karyawan kontrak yang kini berjuang keras untuk mendapatkan kembali hak mereka. Karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membiayai keluarga mereka. Aksi Dongjeon itu cepat diketahui oleh perusahaan. Atasannya menghampirinya dan memaksanya untuk menghentikan aksinya itu. Namun Dongjeon menolak. Menurutnya, apa yang ia lakukan itu adalah benar. Sayangnya perusahaan dengan tega langsung memecat Dongjeon pada saat itu juga. Atas pemecatan itu, kini Dongjeon semakin yakin kalau nasib para karyawan yang bekerja di The Mart sedang tidak baik-baik saja. Perusahaan semakin semena-mena terhadap pekerjaannya. Selepas dari kejadian itu, Dongjeon pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu Sunri yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Di sana juga ada Haemi, Sun-hee, dan Min-jin. Dongjeon mengatakan kepada Haemi kalau ia dan karyawan tetap lainnya akan turut bergabung dengan serikat buruh yang Haemi adakan. Dongjeon mengatakan kalau karyawan tetap juga mendapatkan perlakuan tidak adil dari perusahaan. Gaji mereka dipotong dan tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa diberhentikan kapan saja dari pekerjaannya saat ini. 정규직들 비정규직들 같이 싸워야 회사도 긴장할 거예요. Haemi dan juga yang lainnya yang ada di situ menyetujui niat dari para karyawan tetap untuk bersatu dengan karyawan kontrak dalam serikat buruh, melawan ketidakadilan bersama-sama. Dan Haemi pun meminta Dongjeon menjadi ketua dari serikat buruh itu. Dongjeon pun menyetujuinya. Ia berjanji untuk memperjuangkan semua hak para karyawan pekerja The Mart. Keesokan harinya, Dongjeon mulai menjalankan amanatnya sebagai ketua serikat buruh. Dongjeon memberikan arahan dan meminta dukungan kepada seluruh karyawan The Mart untuk bersatu dan memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka mulai membangun tenda
dan bermalam di sana untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat. Juga mengenakan kaos Persatuan Serikat Buruh, membagikan koran yang berisikan tuntutan mereka terhadap perusahaan yang bertindak kejam. Malam harinya, mereka menyalakan lilin bersama sebagai aksi protes mereka, diikuti oleh pidato Dongjeon kepada seluruh karyawan yang bergabung dalam serikat buruh. Juga ada kehadiran masyarakat sekitar yang turut mendukung aksi mereka. Dongjeon berterima kasih kepada mereka yang senantiasa mendukung hak para pekerja Demart. Dongjeon juga menyampaikan informasi kalau Departemen Tenaga Kerja telah menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan perusahaan dengan membawa kasus ini ke pengadilan. Departemen Tenaga Kerja juga meminta perusahaan untuk mengembalikan semua pekerja ke posisinya masing-masing. Sampai tuntutan itu terwujud, Dongjeon meminta semuanya untuk tetap bertahan dan berjuang bersama. Di tempat lain, kini Taeyong bekerja sebagai karyawan part-time di sebuah minimarket bersama Seokhyung. Kini Taeyong dan Seokhyung menjadi semakin akrab. Sepulang kerja, Taeyong mengajak Seokhyung ke rumahnya untuk makan ramen bersama. Di lain tempat, Haemi kembali ke kediamannya dan berpamitan kepada tetangganya. Ia mengatakan kepada para tetangga bahwa Minso untuk sementara waktu berhenti dari sekolah TK-nya dan juga ikut dengan Haemi yang akan bermalam di tenda supermarket melanjutkan perjuangannya bersama serikat buruh. Saat hendak meninggalkan kediamannya, ia mendapatkan surat dari petugas pos. Surat itu adalah surat dari perusahaan yang memberikan kompensasi kepadanya. Keesokan harinya di depan supermarket terdapat papan pengumuman yang menyatakan sikap perusahaan yang akan mempekerjakan kembali karyawan yang kena PHK. Namun hanya 23 orang yang akan dipekerjakan kembali. Tentu keputusan perusahaan itu membuat Dongjeon, Haemi, dan Sunhee kesal. Mereka bertiga memang mendapatkan tawaran dan kompensasi untuk bekerja kembali. Namun mereka tak bisa menerimanya begitu saja. Masih banyak hak karyawan lainnya yang perusahaan abaikan. Oleh sebab itu, Haemi meminta Dongjeon dan Sunhee untuk merahasiakan perihal kompensasi itu kepada yang lainnya, karena tak ingin menyakiti perasaan mereka. Malam harinya Sunhee kembali ke rumahnya. Ia memutuskan untuk mengabaikan kompensasi dari perusahaan. Ia bertekad untuk memperjuangkan hak karyawan lainnya yang juga mengalami pemutusan kerja sepihak. Sudah larut malam namun Taeyong belum pulang. Sunhee belum tahu kalau anaknya itu bekerja sebagai karyawan part-time. Ia memarahi Taeyong karena pulang terlalu larut malam. Taeyong yang kesal dengan sikap ibunya pun pergi meninggalkan rumah itu. Namun Sunhee mengejarnya dan menghentikan Taeyong. 너 도대체 밤마다 뭐하고 돌아다니는 거니? Mereka terlibat adu mulut hingga Sunhee menampar anaknya itu. Taeyong sangat marah kepada ibunya dan mengatakan kepada ibunya kalau mengapa baru sekarang ia pulang dan tiba-tiba peduli, padahal selama ini ibunya tidak peduli padanya dan menyerahkan semua urusan keluarganya begitu saja kepada Taeyong yang menginjak masih di bangku SMA. 신경 써. 왜 갑자기 나한테 관심이야? 언제 급식비나 썼는지 기억이나 해? 집에 왜 들어오냐고! Taeyong pun berlari pergi dari hadapan Sunhee setelah mengatakan itu. Sunhee tersadar kalau selama ini ia salah karena mengabaikan keluarganya begitu saja. Pagi hari pun tiba. Di The Mart, karyawan kembali melakukan demo dengan membagikan selebaran. Sunhee izin tidak berangkat demo hari ini kepada Haemi, sementara yang lain melanjutkan aksinya. Sunri, Dongjeon, dan Minso tinggal di tenda. Mereka melihat gerombolan pria berjaket hitam yang ternyata adalah petugas keamanan yang disewa perusahaan untuk menghalangi aksi demo para karyawan. Sementara itu, Sunhee memperbaiki hubungannya dengan Taeyong. Sunhee pergi menemui Seokhyung. Ia berterima kasih kepada Seokhyung karena sudah mau berteman dengan Taeyong dan juga mau memahaminya. Sunhee juga meminta tolong kepada Seokhyung untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Taeyong.
Saat Taeyong sedang bekerja di minimarket, Seokhyung menghampirinya dan menyampaikan permohonan maaf Sanhee. Seokhyung mengatakan kalau ibunya sangat merindukannya dan ingin dia bisa pulang kembali ke rumah. 이거 심부름값. Setelah mengunjungi Seokhyung, Sanhee pergi menemui temannya untuk meminjam uang. Uang itu akan dipakai untuk biaya ujian sekolah Taeyong. Keesokan harinya di supermarket, para karyawan yang bergabung dalam serikat buruh berkumpul di dalam tenda. Mereka menyampaikan perasaan mereka yang sudah lelah dengan keadaan ini, mengingat tak ada kemajuan yang mereka terima padahal aksi mereka lakukan sudah cukup lama. Juga sudah mengorbankan keluarganya. Namun Haemi, Sanhee juga tetap menyemangati mereka. Di perkumpulan itu tiba-tiba tenda mereka dihancurkan oleh petugas keamanan yang dilihat Dongjeon di hari sebelumnya. Semua orang dalam tenda itu panik dan segera keluar dari tenda. Namun situasi yang tidak kondusif itu membuat Haemi terpisah dari anaknya yaitu Minsu. Haemi berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke tenda itu mencari Minsu walau petugas keamanan begitu kasar kepada mereka. Mereka itu dipukul oleh petugas. Ketika Haemi berhasil masuk kembali ke tenda, ia begitu terkejut melihat anaknya tergeletak penuh darah. Minsu pun segera dibawa ke rumah sakit dan Haemi menyesal karena ia telah melibatkan Minsu dalam aksi demo itu. Sementara Sanhee dan Dongjeon yang mengantarkan ke rumah sakit terus menenangkan Haemi. Sanhee mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Sanhee juga diam-diam memberikan uang yang ia pinjam dari temannya itu kepada Haemi untuk biaya pengobatan Minsu. Sanhee sudah menganggap Haemi dan anaknya sebagai keluarga sendiri. Ia juga tak tega melihat penderitaan Haemi sebagai seorang ibu. Dongjeon merasa dirinya lah yang harus bertanggung jawab dengan keadaan ini. Pagi harinya Dongjeon memutuskan untuk melanjutkan aksi demo di depan supermarket itu seorang diri. Dongjeon membagikan selebaran pada warga yang datang ke supermarket itu. Namun di saat Dongjeon sedang memperjuangkan hak para karyawan, salah satu direksi yang ada di situ justru memprovokasi Dongjeon. Hal itu membuat Dongjeon terpancing emosi dan memukul mantan atasannya itu berkali-kali. Aksi Dongjeon itu direkam oleh asisten direksi. Rekaman itu menjadi alat bagi perusahaan untuk menghentikan aksi Dongjeon. Dan benar saja, rekaman Dongjeon yang memukuli direksi itu berhasil membuat Dongjeon masuk ke dalam penjara. Sanhee dan Sunri pergi mengunjungi Dongjeon di kantor polisi. Dongjeon menyampaikan permintaan maafnya karena ia telah gagal menjadi seorang ketua serikat buruh. Dongjeon begitu menyesal karena dirinya tak berhasil menahan emosi dan tak berhasil memperjuangkan hak para karyawan. Namun Sanhee dan Sunri menghibur Dongjeon. Mereka mengatakan kalau semuanya itu sudah berlalu dan tidak perlu dipikirkan lagi. Mereka juga berterima kasih karena Dongjeon sudah berjuang keras. 우리 마음은 아직 그대로다. Sementara itu Haemi tidak punya pilihan lain. Langkah Haemi untuk memperjuangkan hak para karyawan harus terhenti. Ia terpaksa menerima kompensasi yang ditawarkan perusahaan dan kembali bekerja di minimarket itu. Hal itu dilakukan Haemi demi biaya pengobatan Minsu. Beralih ke minimarket, di sana Taeyong mendapatkan perlakuan tidak adil dari bosnya. Ia tidak mendapatkan gaji sesuai perjanjian. Taeyong pun terpaksa menerima gaji yang tidak sesuai itu. Namun Seokhyung yang ada bersama Taeyong saat itu tidak tinggal diam. Ia tak terima temannya diperlakukan tidak adil. Seokhyung pun memecahkan kaca minimarket itu dengan melempar batu ke arah kaca itu. Namun bos minimarket itu salah sasaran. Bos itu mengira kalau kaca yang pecah adalah perbuatan Taeyong. Bos itu langsung memukul Taeyong berulang kali dan membawa Taeyong ke kantor polisi. 야, 이 새끼야!
Sanhee yang menerima panggilan telepon dari polisi pun segera pergi menjemput Taeyong. Namun Sanhee terkejut melihat wajah anaknya yang babak belur. Di sana pemilik minimarket berulang kali mengatakan kalau Taeyong yang membuat kacau. Bahkan pemilik minimarket itu meminta ganti rugi kepada Sanhee karena Taeyong sudah menghancurkan kaca minimarket. Taeyong tak terima begitu saja. Ia mengatakan kejadian yang sebenarnya, tapi setelah mendengar penjelasan dari Taeyong, Sanhee langsung mengembalikan tuntutan ganti rugi atas perilaku bos minimarket itu kepada anaknya. Sanhee menuntut bos itu untuk membayar penuh gaji Taeyong yang sesuai perjanjian. Jika hal itu tidak dilakukan, ia akan balik menuntut perihal penganiayaan anak di bawah umur. 뭐 사람이 묵묵히 일만 하니까 쉬워 보여요? 아저씨 마음대로 해도 될 것 같아요? 아저씨 애 때린 거 지금 당장 사과하시고요. 월급 제대로 주세요. Pemilik minimarket yang tak mau terjebak di balik penjara pun memenuhi syarat itu. Kini Taeyong mendapatkan kekurangan gaji yang sebelumnya tidak ia dapatkan. Pagi harinya Sanhee mengunjungi supermarket. Di depan supermarket itu, ia memandangi tenda perjuangan mereka yang dihancurkan. Di tenda itu, Sanhee menemukan buku gambar milik Minsu yang membuatnya teringat kembali ke perjuangannya bersama Haemi. Sanhee pun menelpon Haemi yang sedang istirahat saat itu. Sanhee menceritakan bagaimana mereka bisa bertemu. Walaupun awalnya karakter mereka berbeda, namun perjuangan yang sama menyatukan mereka. Sanhee menyampaikan rasa rindunya yang akan berjuang untuk mereka lakukan bersama. Sanhee juga mengajak Haemi untuk bekerja sama di suatu hari nanti. Haemi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. 그때처럼 즐겁게 일하자. Sanhee bertekad untuk melanjutkan perjuangan yang sudah ia mulai. Sanhee kembali mengajak seluruh karyawan untuk bersatu. Seharian ia berkeliling mencari rumah mereka dan mengajak mereka kembali memperjuangkan hak mereka. Beruntungnya Sanhee, ajakan itu disambut hangat oleh semua karyawan yang ia temui. Mereka pun merasakan hal yang sama dengan Sanhee. Setelah urusan Sanhee selesai, ia kembali pulang ke rumah. Namun begitu masuk, kondisi rumahnya gelap gulita. Ternyata Sanhee belum bayar tagihan listrik, sehingga aliran listrik di rumahnya diputus oleh petugas. Sanhee pun terdiam. Ia berusaha mencari jalan keluar atas kondisinya saat ini. Taeyong yang kini mulai memahami keadaan ibunya pun memberikan gaji yang ia dapatkan dari pekerjaan part-time. Ternyata selama ini Taeyong bekerja sambilan agar ia bisa ikut dharma wisata yang diadakan sekolahnya. Taeyong sadar apa yang dilakukan ibunya selama ini adalah untuk kepentingan bersama. Taeyong bisa merasakan ketidakadilan yang ibunya dapatkan. Beruntungnya, ketidakadilan yang Taeyong terima berhasil diperjuangkan oleh ibunya saat itu. Ia bisa menerima gaji sesuai kerja kerasnya. Sanhee begitu terharu melihat sikap Taeyong yang begitu peduli kepada dirinya. Sanhee pun memeluk Taeyong. Ia meminta izin kepada anaknya untuk pergi sementara waktu untuk memperjuangkan keadilan yang seharusnya karyawan terima. Taeyong kini mendukung penuh apa yang ibunya lakukan. Pagi hari pun tiba. Sanhee kembali memulai aksi demo bersama dengan teman-teman senasibnya. Saat itu situasi supermarket sangat ramai. Situasi itu sangat diharapkan oleh Sanhee karena bisa menarik perhatian warga lebih banyak lagi. Namun sayangnya Sanhee terlalu kecil di tengah keramaian itu. Solusi segera Sanhee ditemukan. Ia langsung menuju tempat layangan pelanggan dan menggunakan mikrofon untuk menarik perhatian pengunjung. Dengan mikrofon itu, Sanhee mengutarakan kekejaman yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan kontrak dan juga karyawan tetap. Teman-temannya Sanhee yang lainnya pun langsung beraksi. Mereka menutup akses pintu dengan troli agar pengunjung itu bisa mendengarkan ketidakadilan yang mereka alami. Tak ingin aksi Sanhee berjalan lancar, pengawas Choi langsung mematikan mikrofon yang Sanhee gunakan. Namun Sanhee tak menyerah.
ia berdiri di tengah kerumunan dan melanjutkan aksinya. 저희의 얘기를 좀 들어달라는 겁니다. Namun tiba-tiba petugas keamanan berjaket hitam langsung menangkap Sunny dan yang lainnya dengan kasar. Petugas keamanan itu menarik paksa mereka untuk keluar dari supermarket. Di luar, polisi telah siap untuk mengurung mereka. Beberapa orang berhasil diamankan oleh polisi, termasuk Ibu Sunri. Sedangkan beberapa lainnya termasuk Sunhee tetap bertahan di depan supermarket. Sunhee dan yang lainnya dengan sekuat tenaga berusaha menerobos barikade polisi. Mereka menggunakan troli untuk menembus barikade itu. Walaupun kekuatan mereka tak sebanding dengan polisi yang bersenjata lengkap, semangat mereka tak pernah patah. Polisi semakin mengerahkan kekuatan mereka untuk menumbangkan Sunhee dan teman-temannya. Polisi menyemprotkan air ke arah mereka. Air itu membuat mereka terjatuh, termasuk Sunhee yang sempat terjatuh. Sunhee tak patah menyerah. Ia kembali bangkit dan ia tidak seorang diri. Haemi datang membantunya. Dan setelah Haemi datang, Sunhee dan Haemi pun kembali beraksi. Kini mereka berusaha menerobos masuk menggunakan troli yang berisikan barang berat. Itu mereka lakukan agar barikade itu bisa ditumbangkan. Tekad mereka yang kuat mampu mempersatukan mereka kembali dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Dari film ini kita diajarkan untuk selalu berani memperjuangkan hak yang sudah seharusnya kita dapatkan. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Dan sebagai anak, kita harus bisa memahami kondisi keluarga kita. Setidaknya kita bisa membantu walaupun tidak banyak. Kalaupun tidak bisa membantu, ya jangan merepotkan. Dalam film ini juga kita diajarkan kalau kita bekerja sama dengan orang lain atau kita mempekerjakan orang lain, kita harus bisa saling menghargai. Harus memikirkan orang lain atas haknya dan juga jangan semena-mena dengan orang lain. Memanusiakan manusia adalah hal yang sangat penting. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.